seperti itu. Klik OK. Nah, dengan menyumbat seperti ini, kita itu sebenarnya memberikan persentase opennya adalah sekitar 5-10%. 5-10%. Ya, jangan terlalu dibuka full, juga jangan terlalu ditutup full. Kalau ini benar-benar disumbat 0% open atau 100% close, maka ini nggak bisa mundur, Mas. Ini nggak bisa mundur. Ya, jadi silinder yang sudah terisi pada saat dia maju, kemudian kita hentikan tekanan yang mengisinya tadi, maka dia nggak akan bisa mundur. Karena jalur menuju pembuangan port itu nggak ada, karena tertutup 100%. Gitu ya. Kalau seperti ini, saya play, kemudian saya klik, dia akan berpindah ruang. Ruang sebelah kiri ini sudah siap atau sudah tersedia panah yang mengalirkan dari nomor 1 ke nomor 2. Artinya dari supply port, dia akan dikeluarkan ke nomor 2. Warna biru tua pada gambar ini, pada selang ini, menunjukkan udara bertekanan. Tapi kalau dia berwarna biru muda tipis, maka dia tidak bertekanan, hanya menunjukkan bahwa ini adalah selang. Gitu ya, mode simulasi. Kalau tidak di mode simulasi, maka semuanya akan berwarna hitam. Gitu ya, seperti itu. Jadi diklik, kalau diklik kan berarti panah ini yang akan aktif. Nah, dia akan maju. Pada saat diklik lagi, dia ada di ruang sebelah kanan dan nomor 2 itu dibuang ke nomor 3. Tapi membuangnya ini juga tidak boleh 100%. Gitu ya. Nanti ada lagi aplikasi yang memang harus dibuang 100%, namanya quick exhaust. Ya, pembuangan cepat. Nah, begitu ya. Kira-kira prinsip kerjanya seperti itu. Kalau diklik, diisi pakai katup ruang sebelah kiri. Kalau diklik lagi, dia dibuang pakai ruang sebelah kanan. Ya, didorong keluar. Nah, harus selalu ada udara masuk dan udara keluar. Kalau sekarang wawasan awalnya tentang pneumatik itu pokoknya memasukkan udara pasti terjadi gerakan, iya itu benar. Namun untuk rilisnya, gitu ya, untuk gerakan baliknya itu kita harus menyediakan jalur untuk membuang udara bertekanan tersebut. Ada udara masuk, ada udara keluar. Ya, prinsip awalnya seperti itu. Begini ya, teman-teman ya. Oke. Jadi ingat nomor 1 adalah supply port, nomor 2 adalah working port, nomor 3 adalah exhaust port. Port nomor 1 adalah port supply dari kompresor, nomor 2 adalah output yang akan menuju ke bagian berikutnya. Bagian berikutnya itu bisa valve, bisa silinder. Ya. Jadi bagian berikutnya itu bisa saja seperti ini, Mas. Saya akan mengcopy ini. Kemudian output saya ini tidak segera ke silinder, namun menjadi output untuk valve berikutnya. Bisa seperti ini, ya. Oke. Ya, dari sini dulu, silakan ada pertanyaan. 27 yang online. Tolong formatnya diganti ya. Ini sudah benar nih, NRP sebagai nama. Ini nih, Mbak siapa namanya? Farah Amalia, Kevin, dan Brian Setia ini. Tolong diganti nama, NRP nama ya. Oke, bisa ya, saya lanjutkan. Kalau ada yang tanya silakan langsung di-interrupt boleh. Oh, ini ada chat nih. Sejauh ini dapat dipahami. Oke. Hal kedua yang ingin saya jelaskan adalah sebuah valve, baik itu 3/2 atau 5/2, Mas ya, itu nggak mungkin bentuknya seperti ini saja. Artinya simbolnya benar seperti ini, bahwa ini adalah 3/2. Namun secara realnya sebuah valve itu pasti ada left actuation dan right actuation. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya gini, valve ini, Mas, kalau saya double klik, nah ada pengaturan valve di sini. Sebuah valve pasti akan dilengkapi dengan tipe aktuasi. Apakah dia manual, apakah dia mekanik, apakah dia pneumatik. Misalnya saya contohkan yang sebelah kiri adalah manual. Manual ini nanti dia akan dibekali dengan push button kah, selektor kah, pedal kah.
diinjakkah, ditarikkah, itu ada tipe aktuasinya. Misalkan seperti ini, saya akan memilih yang push button, ya push button. Kemudian kanannya saya pilih yang spring return misalkan. Nah, so valve-nya itu bisa dipilih yang pengembalian otomatis pakai pair. Jadi spring return itu tidak hanya ada di silinder, namun juga ada di valve. Ya, kalau seperti ini bentuknya seperti ini mas. Nah, dia itu ada push buttonnya nih. Nah, lihat ada push buttonnya. Jadi nggak mungkin sebuah valve itu polosan. Artinya tidak jelas dia kirinya itu digerakkan oleh apa, kanannya digerakkan oleh apa, nggak mungkin. Harus selalu ada jenis aktuasi yang menempel ke dia. Ya, harus terdefinisi dengan jelas apakah dia ini push button ataukah selektor dan sebagainya. Gitu ya. Oke. Oke, kalau seperti ini jelas yang kirinya adalah push button, yang kanannya adalah spring. Artinya kalau saya run, mouse saya ini sudah bisa menjadi gambar telunjuk kalau saya dekatkan. Kalau saya klik kiri, klik tahan, dia akan maju. Kalau dilepas, maka dia akan mundur. Nah, dilepasnya mouse saya ini, dia bisa kembali karena efek spring return. Kalau misalkan tidak ada efek spring, misalkan seperti ini ya, lihat spring return-nya saya uncheck, klik OK, saya run kembali, diklik saya tahan dia maju, kalau saya lepas maka dia tidak kembali, ya, maka dia tidak kembali, karena di sini pada saat berpindah ruang ke sebelah kiri, berarti dia lagi meneruskan dari nomor 1 ke nomor 2. Setelah itu tidak ada mekanisme lain yang mengembalikan ke ruang sebelah kanan. Meskipun katakanlah di sini silindernya memang ada spring return, tapi dia tidak cukup kuat untuk melawan udara bertekanan yang tekanannya jauh lebih besar daripada tekanan spring yang didesain untuk mengembalikan silinder tersebut. Ya, begitu ya. Sehingga di sini harus diberi spring return. Oke, seperti ini. Diklik, ini saya tahan, dia maju, kalau dilepas, dia mundur. Mundurnya ini karena dua hal ya, teman-teman ya. Karena memang dia sudah berpindah ruang, ya, sudah berpindah ruang, sehingga dari nomor 2 ke nomor 3 itu ada jalurnya, dan juga karena didorong oleh springnya silinder. Katakanlah sekarang posisinya seperti ini, kemudian spring silindernya tidak ada, apa yang terjadi? Misalkan spring silindernya ini nggak ada, maka bisakah mundur? Misalkan gini. Enggak, Pak. Dia pneumatiknya akan posisi yang terakhir tadi, Pak. Ya, benar. Posisi maju. Jadi secara ruangan valve memang sudah disediakan jalur untuk membuang, tapi kekuatan untuk membuangnya nggak ada. Ya, dia sudah di posisi ini, sudah di ruangan ini, sehingga sudah ada jalur dari nomor 2 ke nomor 3 sudah ada, namun yang membuang udara tersebut nggak ada. Karena tidak ada gaya yang mengembalikan dia untuk mendorong atau membuang udara bertekanan. Oke, seperti itu ya. Saya rasa cukup bisa dipahami, gitu ya. Nah, kemudian kalau jenis aktuasinya ini manualnya adalah push button, saya juga bisa memilih tipe lain. Misalkan ini, tipe selektor. Tipe selektor ini bentuknya kayak gini, Mas. Nah, jadi dia diklik, digeser ke kanan, maka dia nggak kembali kan. Kalau kita lepas ya dia tetap posisi itu, sampai kita kembalikan ke kiri. Ini selektor 2 posisi nih, bisanya ke kiri dengan ke kanan. Ada lagi yang selektor 3 posisi. Posisi berarti ke kiri, tengah sama dengan ke kiri, tengah, dan kanan. 3 posisi. Gitu ya, seperti itu. Ada yang tipe selektor. Jadi tipe-tipe aktuasi di sini macam-macam. Ya. Memungkinkan juga bentuknya seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini nih, ada pertanyaan. Tidak kembali. Oh, ini tadi Mas Ahmad Faisal. Oke, baru baca chat. Maaf. Misalnya seperti ini. Lihat, klik, dia maju,
Kemudian tidak ada mekanisme lain yang memundurkan dia. Karena ini tidak ada spring return, maka kita harus manual juga untuk mengembalikannya. Nah, seperti ini. Jadi berarti secara gambar fotonya harusnya ada 2 push button gitu ya. Ada 2 push button. Push button untuk left actuation dan push button untuk right actuation yang terintegrasi dalam satu buah valve. Ini bukan berarti gini ya. Kalau misalkan saya ubah kirinya push button, kanannya push button, kemudian fotonya ikut update, nggak seperti itu. Artinya menu help-nya ini nggak tersedia secara lengkap gitu ya. Hanya beberapa foto yang memang untuk menunjukkan saja gitu ya, untuk menunjukkan beberapa jenis aktuasi. Tidak mengikuti setiap kita melakukan perubahan, fotonya ikut berubah, nggak seperti itu ya teman-teman ya. Nah, coba saya ubah lagi, yang sebelah kiri push button, yang kanan push button. Ini ya. Ini kalau saya klik sekali ini ya. Mouse-nya tidak saya tahan, saya lepas. Dia berpindah. Kemudian klik sekali, juga berpindah. Apa yang bisa disimpulkan di sini? Coba kirinya saya klik, tahan, dia maju, saya lepas tetap di posisi ini. Sampai dengan yang kanan saya klik juga, klik, tahan, kemudian saya lepas juga tetap seperti ini. Apa yang ingin disimpulkan? Posisinya holding itu. Posisinya holding. Mas siapa ini? Mas Rafli? Ya. Oke, Mas Rafli ya. Oke, benar, holding artinya seperti ini ya teman-teman ya. Untuk membuat valve itu berpindah ruang, kita itu sebenarnya cukup hanya memberikan trigger saja. Setelah dia berpindah ruang, maka dia tidak akan kembali ke ruang sebelumnya kalau tidak ada trigger lain yang mengubah kondisinya. Ya, jadi pemakaian push button di sini sudah cukup kuat untuk memberikan trigger agar terjadi kondisi pindah ruang. Gitu ya. Meskipun di sini ada selektor memang ya, selektor seperti ini, ada selektor, namun ini hasil gitu ya, sia-sia. Artinya di sini sia-sia itu kalau kanannya ini tidak berupa spring. Ya, kalau pakai selektor dan spring ini cocok. Karena apa? Karena untuk menghold dia kan, gitu kan. Untuk menghold seperti ini. Nah, seperti ini nih. Ini cocok. Karena spring untuk ikan dari kanan ke kiri, kemudian untuk mengaktifkan dari kiri ke kanan pakai selektor. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini. Ini tidak saya tahan mouse-nya ini. Maka dia akan on, diklik lagi dia akan kembali. Oke, gitu ya. Nah, kemudian selain itu ada lagi ya, teman-teman ya. Ada lagi tipe-tipe yang lain, yaitu lever. Lever ini, jadi ini kemarin saya juga membagikan materi tentang ini, susunan pneumatik ya. Jadi secara umum kalau Anda menggambar konfigurasi pneumatik menggunakan software fluid sim ataupun yang lain, itu susunannya harus seperti ini. Energy supply itu berada di bawah. Jadi gambarnya kompresor di bawah, kemudian makin ke atas ada sinyal input, ada sinyal processing, dan ada sinyal output. Nggak boleh semaunya sendiri, misalkan di fluid sim ini tadi ya, kita kompresornya taruh sini nih. Kemudian ini pokoknya nyambung lah gitu ya, itu ada hierarkinya teman-teman ya. Anda harus meletakkan layar-layar supply ini, layar paling bawah itu adalah supply, kemudian ada air service unit ini juga masih menjadi kesatuan untuk supply gitu ya. Kemudian ada sinyal inputnya itu berarti di atasnya, kemudian ada aktuatornya ada di atas. Jadi ini level 1, kemudian ada tingkatannya 2, ada tingkatannya 3, seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dari kompresor pakai air service unit, ada valve. Bentuknya memang di tingkatan berikutnya valve gitu ya. Namun valve-nya itu nah di sini ini kayak gini ini ada rollernya ya, roller. Ada rollernya gitu ya. Nah, kalau di lab kita punya trainer seperti ini teman-teman ya. Punya papan rangkai tempat kita untuk menancapkan pneumatik-pneumatiknya. Ya, kita berdoa saja agar
kondisinya berubah gitu ya, bisa ngakses lab sehingga Anda bisa bermain-main pneumatik. Ya, Anda harus sebenarnya sangat dinamis sekali. Maksudnya kalau Anda merangkai pneumatik itu ada tekniknya. Menancapkan selang itu nggak hanya syukur nancap, tapi harus kuat. Bisa saja selangnya memang nancap di apa namanya itu, di nipelnya, ya, di nipelnya, namun tidak cukup kuat untuk bisa masuk melawan nipel tersebut sehingga udaranya nggak bisa masuk. Kalau ini dilihat dari luar memang dia nancap, tapi udaranya nggak bisa masuk karena di dalamnya nipel itu ada seperti pencengkeramnya yang harus didorong oleh selang gitu ya, gitu. Dan kalau tidak cukup kuat, masuk cuma 50% ya. Kemudian untuk nariknya itu dia ada karet birunya yang harus ditekan baru ditarik. Nggak bisa langsung ditarik gitu, nggak bisa. Kalau ditarik secara paksa maka ujungnya yang sedang dicengkeram itu akan putus ya, dan kita nggak bisa memasukkan selang baru. Nyantol di dalamnya itu sering terjadi ya. Dan kalau nempelnya tidak cukup kuat, berarti pada saat dialiri udara bertekanan dari kompresor, maka selangnya akan lepas dan bisa terbang kemana-mana, gitu ya, kena wajah dan sebagainya. Oke, ini tadi yang saya bahas kompresor, kemudian air service unit, ya, ada katup kontrol arah, yaitu 3/2 dan 5/2 yang baru saja saya jelaskan, ya. Setelah ini kita masuk ke NOR juga, gitu ya. Nah, yang ingin saya tunjukkan adalah ini. Mana tadi? Loh, kok nggak ada? Sisi mas. Nah ini nih, ya. Ada tipe aktuasi manual yang terdiri dari push button, lever, pedal, detent. Yang selektor tadi disebut kalau di pricing detent, ya. Pedal ini berarti dia diinjak, gitu ya. Jadi ada aplikasi pengaktif pneumatik ya, mengaktifkan sebuah valve itu harus dua kondisi. Seperti misalkan di mesin cutting atau pisau yang besar untuk memotong kertas atau bagian yang apa namanya, bagian produksi yang lain gitu ya. Nah ini pengaktifnya harus benar-benar orang. Artinya gini, untuk mengaktifkan itu ada injakan bawah, pedal bawah yang harus diinjak bersamaan dengan tarikan. Ya, jadi untuk mengaktifkannya harus ditarik dan diinjak. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh manusia. Untuk spesifik bahwa kartu tersebut itu harus diaktifkan dengan aman, dioperasikan dengan orang, bukan mesin, bukan mekanik yang menyerupai orang juga. Gitu ya. Jadi pengaktif sebuah valve itu didesain sedemikian hingga untuk keperluan yang tertentu. Makanya ada yang tipe lever. Kalau lever ini seperti kopling mobil gitu ya, ada tuas, kemudian ada di apa namanya, di atasnya itu ada pentolannya gitu ya. Kemudian ada yang pedal, ini berarti ditarik atau diinjak gitu ya, seperti itu. Terus ada yang mechanical, ada yang bertipe roller. Kalau bertipe roller itu seperti ini tadi, ada roller. Nah ini roller nih. Nah ini roller. Jadi roller ini ujungnya silinder tadi kan ada pentolannya itu ya. Itu kalau dia menabrak di sini, maka ada switch ya, ada limit switch yang terdorong oleh roller ini sehingga dia mengaktifkan bagian dalam untuk dari input ini dilanjutkan ke output. Ada dua lubang di sini, ada in, ada out, gitu ya. Ya sebenarnya ini sama saja dengan push button, namun push buttonnya itu dikapalkan dengan ini apa namanya roller, sehingga disebut pengaktif utamanya adalah roller. Nah, begitu. Ya, ada juga yang magnetik teman-teman ya, ada magnetik. Jadi sebuah silinder tadi itu, silinder single acting ataukah double acting ya, ini yang disensing ada dua nih. Ya. Bisa menyensing ini, ujungnya ini, bisa pangkalnya. Pangkalnya ini dia berbahan magnet, jadi kita bisa menancapkan sensor magnetik di kedua sisi ini
pada saat maju berarti terdeteksi dia posisi maju, pada saat dia mundur dia terdeteksi posisi mundur, seperti itu ya. Dan ini pengaturan lebih lanjut dari sebuah silinder ya teman-teman ya. Perhatikan ini saya double klik. Di sini ada configuration, kemudian parameter, external load, force profile, kemudian ada actuating level ya. Nah, saya menuju ke actuating level ya. Misalkan saya isi dengan amin kemudian A+. Nah, panjang dari silinder ini adalah bermode 0 sampai 50 mili atau 0 sampai 5 cm, teman-teman ya. Dan ceritanya saya membuat dua buah label, yaitu amin dan A+, berposisikan aminnya adalah 0, kemudian A+-nya adalah 50. Maka jadinya seperti ini. Seakan-akan saya memasang dua sensor posisi untuk posisi minimal dan posisi maksimal. Kalau seperti ini yang saya sensing adalah pangkal dari silindernya, gitu ya. Namun kalau saya mengubah posisinya menjadi ini, saya tarik ke kanan, nah seperti ini, berarti yang saya sensing adalah yang ujungnya, ya. Yang saya sensing adalah ujungnya. Nah seperti ini, kalau saya klik, maka A+ ini lagi aktif nih. A+ lagi aktif, kemudian kalau saya mundurkan, maka amin ini lagi aktif. Dengan posisi awal, amin ini sudah tersentuh, sehingga dia sudah aktif. Gitu ya, sudah aktif. Nah, apa aplikasinya atau bagaimana penggunaan selanjutnya? Dengan memasang sensor di sini, teman-teman ya, maka saya bisa mengcopy dan memilih tipe selanjutnya yaitu mechanically. Di sini saya pilih roller dan spring region seperti ini. Nah, rollernya ini kalau saya sorot ada tanda hijau. Selama ada tanda hijau berarti dia suatu bagian yang bisa dihubungkan dengan yang lain. Saya double klik ini ceritanya. Saya isi A+. A+ merupakan label yang sama dengan posisi sensor maksimal, sehingga kalau saya mempunyai sistem pneumatik lanjutan dengan memasang satunya adalah supply port, kemudian tiganya adalah terminate port ya atau exhaust port, duanya adalah sebuah silinder, maka pada saat saya run dan menyentuh A+, majunya silinder 2 itu adalah diaktifkan dari A+. Ya, ini kan tersentuh nih, A+ ya. Kalau saya mundurkan, maka dia akan mundur. Tapi mundurnya ini ingat lagi karena spring release-nya valve dan pembuangan udaranya karena spring release-nya silinder. Nah, gitu ya. Ini A+ ini dari roller nih. Untuk bisa melakukan ini simulasi secara perlambatan, Anda bisa melakukan fungsi ini, option, simulation, kemudian menuju ke slow motion factor. Di sini 1 banding berapa? Saat ini yang kita jalankan kan 1 banding 1. Bisa kita perlambat misalkan 20 kali perlambatan. Sehingga kita bisa melihat bahwa pada saat ini saya klik, A+ ini bisa kita amati bahwa dia tidak berjalan bersamaan. Majunya silinder 2 itu karena aktifnya A+. Nah, ini melambat ini bukan perlambatan pressernya ya, tapi fungsi dari fluid sim ini, fungsi dari simulasi fluid sim ini kita lambatkan. Bisa, ya, bisa kita lambatkan nih. Misalkan 1 banding 100. 1 banding 100, kita klik. Nah, ini lambat ini. Klik. Ini aktif. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, dari sini bisa kita pasang sensor lagi, teman-teman ya. Misalkan B- B+ dengan posisi 0, posisi 50, maaf 0, kemudian 50. Oke. Kemudian ceritanya ini saya pasang roller juga. Jadi seakan-akan saya punya valve atau katup yang left actuation-nya bisa 2. Bisa saya aktifkan dari push button dan juga saya bisa aktifkan dari roller. Ceritanya gitu. Nah ini maaf, salah. Rollernya ada di sebelah kiri. Kanan maksud saya, kanan ya. Ini manual nih, seperti ini. Ini saya pasang dari B+. Apa yang terjadi kira-kira? Kalau saya punya rangkaian seperti ini, saya start, kemudian
Satu, akan maju, silinder 2 akan maju pada saat B plus tersentuh, kemudian silinder pertama akan mundur, gitu ya. Oke, kita buktikan. Klik. A plus tersentuh. Oke, silinder 2 akan maju. Ini siap-siap B plusnya tersentuh. Klik. Nah, ini kenapa tidak mundur? karena tuasnya selektor, Pak. Nah, benar ya, Mas, bagus ya. Karena hati-hati, pengaktifnya juga harus kita analisa bahwa di sini adalah selektor. Kalau andai kata ini tadi adalah push button, maka dia hanya memberikan trigger untuk berpindah ruang. Karena tadi selektor, maka dia akan menjaga terus-menerus ini, apa namanya, ruangannya ada di ruang sebelah kiri. Lihat, klik. Klik. Nah, ternyata ya dia mundur. Kenapa tidak bisa mundur? Ini sudah pindah ruang nih, dia mengosongkan nih. Dia mengosongkan. Bentar, mungkin belum ya. Oh, karena perlambatannya 100 kali ini. Nah, dia mundur. Coba kita percepat dulu ya, Mas ya. Perlambatan 10. 7, mundur. Nah, seperti ini. Kenapa silinder 2 ikut mundur? Tuasnya sudah tidak ada. Karena Gerakan di mekanik pada saat sensor A plus naik terkena itu sudah tidak pernah lagi. ya. Lihat ini, klik A plus. Kemudian B plus menyebabkan ini mundur. Nah, A plusnya itu sudah tidak tersentuh. Karena A plus tidak tersentuh, maka dia akan kalah dengan spring region dari valve, mengakibatkan dia pindah ruang. Karena dia pindah ruang, maka akan didorong oleh spring region-nya silinder, maka dia akan kosong. Sehingga di sini terjadi gerakan silinder 1 maju, silinder 2 maju, silinder 1 mundur, silinder 2 mundur. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Oke, baik ya. Selanjutnya ini tadi ada yang terlewat ya. Ada yang terlewat. Saya akan membahas yang namanya normally open dan normally close ya. Sebuah katup 3/2 sederhana, misalkan diaktifkan kirinya adalah dari push button, kemudian kanannya adalah spring seperti ini. Ya. Katup ini bisa kita sebut katup 3/2 close. Ya, katup 3/2 close. Close atau opennya di pneumatik itu berkebalikan dengan electrical. Kalau di electrical, yang disebut normally close itu adalah close-nya penghantar. Kalau close-nya penghantar berarti sudah aktif duluan, gitu kan ya. Kemudian kalau diaktifkan setelahnya, maka dia akan off. Begitu juga NO, normally open. Normally open di electrical itu menggunakan perspektif opennya penghantar, opennya kabel, tidak tersambungnya kabel. Kalau kabelnya tidak terhubung, maka dia akan off. Nah, di pneumatik, open close-nya didasarkan pada keadaan valve atau keadaan katup. Jadi di sini, apakah katup ini open ataukah close? Ruang kanan ini, ruang kanannya 3/2 ini open atau close?
ya. Ini adalah close, ya. Dari 1 ke 2 ini close, tidak ada jalur open, sehingga ini disebut normally close. Kalau open, dia bentuknya seperti ini, Mas. Nah, seperti ini. Ini normally open. Normally open, katupnya terbuka. Kalau di run, dia sudah maju duluan. Kalau kita klik, malah dia mundur. Ya, katup open, yang disebut normally open itu adalah kondisi katup. Kalau katupnya open, sudah ada udara bertekanan yang dialirkan ke silinder, menyebabkan silindernya adalah maju. Ya, kalau ini diaktifkan, maka dia akan mundur. Di off-kan malah mundur. Tidak diapa-apakan malah dia maju. Ini disebut normally open. Jadi prinsip utama yang bisa Anda pegang adalah close dan open-nya pneumatik berbalikan dengan NO/NC-nya electrical. Oke, Anda cukup bisa menerima dengan mudah bahwa di electrical NC itu normally close, harusnya mengalir. Harusnya mengalir, tegangannya mengalir karena rangkaiannya tertutup, close loop. Nah, gitu ya. Kalau di sini syarat untuk mengaktifkan rangkaian, katupnya harus buka, ya, katupnya harus buka. Oke, ini sekilas mengenai normally open dan normally close. Sehingga sekarang untuk menyebut sebuah valve kita harus lengkap, ya, kita harus lengkap menyebutnya, yaitu saya akan menambahkan teks di sini. Maka valve ini kita sebut 3/2, left actuation-nya berupa BB, kemudian right actuation-nya berupa spring region, gitu ya. Kemudian NC. Nah, seperti ini. 3/2 valve, left actuation-nya push button, right actuation-nya adalah spring region. Sifatnya adalah normally close. Oh, maaf, ini saya ubah ya, normally close. Oke, seperti ini. Normally close. Kalau tadi saya memberikan pengantar bahwa yang penting ini 3/2 atau 5/2, ya sudah cukup seperti itu. Namun karena saya sudah menjelaskan tipe-tipe aktuasi sebelah kiri dan kanan, maka saya ingin itu juga menjadi pelengkap keterangan dari sebuah valve. Gitu ya, seperti ini. Jadi jelas teman yang akan melanjutkan sistem itu bisa mengerti, orang lain yang membaca skematik gambar pneumatiknya juga bisa mengerti, gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah begini. Ini tadi saya bisa mengotak-ngatik apapun. Maksudnya secara manual saya bisa memilih selektor, kanannya bisa spring region, kanannya bisa push button, seperti ini ya. Cara ini hanya bisa dilakukan di pneumatik. Dilakukan di fluid. Ya. Artinya di keadaan realnya, katupnya itu belum tentu ada, teman-teman ya, belum tentu ada. Jadi gambarannya gini, kita sudah punya toolbox kotak berisi komponen pneumatik yang ada di lab GG210, itu komponen pneumatiknya banyak. Namun itu sudah ditentukan. Artinya langkahnya itu Anda mengambil valve-nya dulu, mengamati, terus di situ ada simbol, gitu ya. Ternyata simbolnya itu ini, misalkan bentuk valve-nya seperti ini nih. Terus ada simbol, pasti ada simbolnya. Nah ini ada simbolnya. Yang kiri push button, yang kanan adalah spring region. Berarti di fluid-nya kita harus menuruti itu. Ya, bukan berarti secara mutlak kalau kita mengotak-atik di sini, kemudian secara valve yang ada di pasaran itu pasti ada jenisnya seperti ini. Enggak seperti itu. Ya. Jadi kalau kita beli di pasaran, kita harus beli valve-nya dulu dan menemukan simbolnya. Berarti kita yang menuruti sifat dari valve yang beredar di pasaran. Gitu ya. Karena kita sebagai pengguna atau user. Ya, gitu. Pengguna atau user.
Itu yang ingin saya jelaskan. Jadi tidak semua yang Anda otak-atik di kiri dan kanan ini secara valve yang beredar di pasaran itu ada. Belum tentu. Ya, belum tentu ada. Oke. Tetapi case yang kedua, Anda bisa mengotak-atik ini untuk posisinya adalah Anda itu sebagai desainer. Pendesain valve. Kalau pendesain valve, ternyata untuk menyelesaikan masalah suatu pabrik, Anda ketemu valve-nya itu harus seperti ini, kirinya push button, kanannya push button. Maka Anda itu selanjutnya menyetorkan valve ini ke suatu pabrik pneumatik, tolong saya dibuatkan valve seperti ini. Nah, berarti kan kita sebagai desainer nih, sebagai pendesain valve. Namun Anda nggak bisa pesan valve cuma satu, harus produksi massal, pesan 2000 valve, pesan 3000 valve, seperti itu. Ya, nggak bisa beli bijian, nggak bisa. Ya, ini berarti perspektifnya, asumsinya kita sebagai pendesain valve. Kalau kita sebagai pengguna, ya berarti Anda yang harus menuruti, Mas. Menuruti valve-nya Anda itu yang Anda beli itu dapat simbolnya kayak gimana, baru disesuaikan di FleetSim ini. Bukan FleetSim yang bukan valve-nya yang menyesuaikan FleetSim, bukan. Gitu ya. Jadi ada dua asumsi yang ingin saya ini jelaskan, gitu ya. Dan Anda harus tahu akan hal ini, ya. Oke. Oke, gitu ya. Dari sini ada pertanyaan? Kita sampai jam berapa, Mas Iqbal? Sampai 11.20. Sampai 11.20. Ya. Oke, sebentar ya. Saya stop share sebentar. Sebentar. Yang belum absen level silakan absen ya. Karena mau saya tutup ini. Levelnya mau saya tutup, tapi pertemuannya masih lanjut, gitu ya. Silakan yang belum, saya beri waktu ya 5 menit lagi ya.